Shalom kamu dan remaja. Shalom. 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 Ya anak muda, kita harus semangat. Amin. Amin. Kita mau bahas setiap penyembahan kita sama Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Walaupun kondisi sekarang kita harus berada di rumah, tapi semua karena penyertaan Tuhan kita bisa sampai hari ini. Kita mau bahas setiap pujian kita mau bahas setiap penyembahan kita sama Tuhan. Kita mau pandang Tuhan Yesus. Kita mau pujikan satu pujian saat indah berhadapan dengan. Kita mau bahas setiap hadirat Tuhan masuk dalam hati kita. Teman-teman semuanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Berhadapan denganmu.
serahkan semua dalam Tuhan kuasa Yesus ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami lebih lagi bersorak-sorai buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak muda, woi, ya. Kalau saya bilang anak muda, teman-teman semuanya bilang woi gitu ya. Anak muda, woi, ya. Oke, kita mau bahas ya pujian kita buat Tuhan. Kita ingin lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Kita pujikan betapa hebat, berkuasa di bumi di surga. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas bumi ini. Amin. Amin.
acara kamu dan remaja pada petang hari ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran dari firman Tuhan dengan tema semangat yang tak pernah pudar. Amsal 18 ayat 14a, demikian firman Tuhan mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Untuk pengantar pada saat ini, coba saudara kita melihat apa yang terlintas ketika kita melihat gambar ini. Ya, betul sekali ya. Jadi ini adalah gambar para atlet untuk Olimpiade 2020 di Tokyo. Atlet-atlet dunia, bahkan atlet Indonesia, telah mempersiapkan diri mereka menghadapi Olimpiade 2020. Namun keadaan tidak seperti yang direncanakan, saudara. Wabah terjadi dan bahkan meluas ke seluruh negara-negara. Bahkan pandemi COVID-19 ini membuat segala persiapan para atlet terganggu. Mereka telah menanti selama 4 tahun demi dapat mengikuti Olimpiade tahun ini seharusnya. Bahkan ada atlet dunia yang cedera dan harus menunggu 8 tahun untuk dapat mengikuti Olimpiade ini. Tapi pada kenyataannya, Olimpiade 2020 diundur dan dilaksanakan pada tahun mendatang, yaitu pada tanggal 23 Juli 2021 di Tokyo, Jepang. Beberapa atlet-atlet yang telah menunggu dan berlatih selama ini bisa saja hilang semangatnya. Ya kan saudaraku? Sebab mereka harus menunggu 1 tahun lagi. Sebab mereka harus mengatur latihan mereka lagi dan menjaga tubuh mereka tetap fit. Sebab mereka bertambah tua sepanjang tahunnya. Tentu ada kekecewaan pasti dan patah semangat. Para atlet pasti kecewa. Ada kekecewaan dalam diri mereka. Patah semangat mungkin yang mereka rasakan. Jika hal ini dianggap suatu hal yang negatif. Jika penundaan Olimpiade ini mereka sikapi dengan sikap yang negatif, maka hanya akan ada kekecewaan dan putus asa ataupun gak ada semangat lagi untuk menanti 1 tahun mendatang. Namun, ya, ada contoh saudaraku. Ya, kita lihat saudara kenal dengan atlet ini. Saya ambil contoh atlet badminton ganda putra Indonesia, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya Sukomulyo. Mereka menanggapi hal ini, yaitu mengenai penundaan Olimpiade ini, dengan hal yang positif. Mereka tetap menjaga semangat mereka, sebab mereka punya visi, sebab mereka punya tujuan untuk memenangkan kejuaraan dan mengalahkan pemain Jepang yaitu Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe yang telah mengalahkan mereka dalam kejuaraan All England 2020 lalu. 1 tahun ini mereka tetap bersemangat dan mereka pasti akan berlatih sampai di Olimpiade 2021 mendatang. Mereka mengevaluasi kelemahan mereka sehingga mereka dapat memenangkan kejuaraan Olimpiade di tahun depan.
Karena mereka punya visi, karena mereka punya tujuan yang akan mereka raih, dan mereka bersemangat. Tidak patah semangat mereka, tetap semangat. Nah, saudaraku, saya mengajak kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Setelah kita membaca cerita tentang Elia ini, saudaraku, kita pasti mengerti bahwa Elia kehilangan semangatnya. Nyata di dalam ayat yang keempat, ketika dia berkata, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku." Elia ingin mati. Elia pudar semangatnya. Di dalam ayat tersebut dikatakan, ada kekhawatiran dalam dirinya, ada ketakutan dan putus asa. Sebab ia akan dibunuh oleh Isabel. Sebab di pasal sebelumnya diceritakan bahwa Elia telah menyembelih nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu yang 450 orang jumlahnya. Dan Isabel akan membalaskan dendam itu kepada Elia. Padahal waktu itu Elia mengalami kemenangan melawan 450 nabi Baal. Elia bersemangat dan berapi-api. Namun ketika itu selesai, tiba-tiba ia takut. Ketika didengarnya perkataan Isabel, ia hilang semangat dan ingin mati, mau mati rasanya. Saudaraku, mari kita ambil pelajaran berharga dari cerita Elia. Pelajaran berharga apa, saudara? Yaitu untuk tetap semangat di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Yang pertama, kita akan belajar bahwa dengan tetap semangat atau orang yang bersemangat
pasti memiliki sikap yang optimis dalam kehidupannya. Orang yang bersemangat tidak mudah menyerah dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Karena ia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia, yaitu Tuhan, akan memberi kekuatan kepada yang lemah dan bahkan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Contohnya Elia tadi. Bahkan Tuhan memperhatikan Elia dalam keterpurukannya. Dengan apa? Dengan bukti bahwa ia mengirimkan malaikatnya untuk memberi Elia makan. Dan Tuhan membangkitkan semangat Elia dan mengingatkan akan visinya di ayat yang ke-15. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Elia punya visi, Elia punya tujuan yang harus dia selesaikan, yang harus dia lakukan. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada Elia, membangkitkan semangat Elia untuk dia bisa menyelesaikan visi dan tujuan itu. Dan akhirnya Elia optimis, dibangkitkan semangatnya. Karena dia melihat ada pemeliharaan Tuhan terjadi di saat dia mengalami keterpurukan. Yang kedua, saudaraku, orang yang bersemangat itu akan memperoleh upah. Orang yang bersemangat akan memperoleh upah. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Orang yang bersemangat atau memiliki semangat dalam hidupnya, Tuhan menjanjikan upah. Sikap hati akan menentukan bagaimana reaksi kita memandang kehidupan ini. Sikap hati kita akan menentukan bagaimana reaksi kita memandang masalah kita, memandang kondisi kita saat ini. Sebab itu saudara, bersemangatlah. Sebab ada upah yang Tuhan janjikan. Sebab ada upah Tuhan yang Tuhan telah janjikan menanti kita, anak-anaknya yang bersemangat dalam kehidupan ini. Bersemangat mencapai tujuan kita, bersemangat mencapai visi-visi kita. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika engkau, saudaraku, dalam menyikapi masalah, keadaan saat ini, kondisimu saat ini, tahan uji, tetap bersemangat, tidak khawatir, tidak takut, tidak putus asa, tidak hilang, tidak pudar semangatmu. Janji Tuhan, kita akan mendapat upah. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, orang yang bersemangat akan mendapat kekuatan. Orang yang bersemangat mendapat kekuatan. Filipi 4 ayat 13 katakan bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong yang dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menghadapi kondisi dan kehidupan kita saat ini. Tuhan memampukan kita mencapai tujuan kita. Hingga goal itu kita dapatkan. Sebagai penutup, saudaraku, saya mau katakan bahwa semangat adalah bahan bakar yang memampukan kita untuk meraih keberhasilan. Semangat itu adalah bahan bakar yang memampukan kita untuk meraih keberhasilan. Bahkan Mary Riana pun mengatakan bahwa hidup memang tidak mudah. Dibutuhkan semangat untuk menjalaninya. Maka saudaraku, bersemangatlah dalam hidup ini. Bersemangatlah dalam kondisi ini. Bersemangatlah, raih cita-citamu, visimu, tujuanmu. Jangan pudar semangatmu. Haleluya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami dapat bersemangat di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Untuk kami tetap bersemangat di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa melakukan setiap hal dalam kehidupan kami ini tetap bersemangat Tuhan. Untuk kami tetap bersemangat meraih cita-cita kami, meraih tujuan hidup kami, visi kami Tuhan. Walaupun kondisi, keadaan tidak mendukung mungkin, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan berikan kepada kami kekuatan. Sebab kami percaya janji-Mu Tuhan kepada kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, jeripayah kami ini sia-sia. Tapi Engkau akan memberkati apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Ajari kami terus tetap bersemangat dalam hidup kami, sehingga semangat kami tidak pudar. Sebab kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun hidup kami, akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.